Alat dan bahan. Pertama ada timbangan bayi, kemudian ada lampu sorot, lalu alat pengukur tinggi badan, lalu ada bengkok, kemudian di dalam baki ada bak instrumen yang berisi sarung tangan, kemudian ada jam tangan, stetoskop, alkohol swab, kapas, serta metlin, dan juga ada termometer dan perlengkapan APD. Selanjutnya di sini ada larutan klorin serta larutan DTT. Dan juga ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Dan yang terakhir ada penutup kaki. Mencuci tangan menurut prinsip PI ada 6 langkah. Pertama, kita pastikan bahwa di tangan sudah tidak ada perhiasan yang menempel ataupun jam tangan. Lalu kemudian kita gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian kita nyalakan keran air dan basahi tangan. Lalu kita tutup, ambil sabun secukupnya. Kemudian putar telapak tangan ke arah jarum jam. Kemudian gulung tangan serta sela-sela jari. Cara bergantian juga. Lalu telapak tangan dan sela-sela jari. Kemudian buku-buku jari. Dan yang terakhir kuku-kuku jari. Dilakukan secara memutar. Kemudian kita bilas menggunakan air mengalir sampai ke siku. Lalu kita ambil tisu untuk mengeringkannya dan buang ke tempat sampah dan keringkan yang satunya dan tutup keran. Cuci tangan selesai. Memakai APD. Pertama kita ambil gaun yang dipakai pertama dan bagian jari tangan kita jangan sampai menyentuh bagian dalam gaun. Kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya ikat APD. Lalu kita menggunakan topi atau penutup kepala. Sampai sekencang mungkin. Selanjutnya kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan face shield. Dan yang terakhir menggunakan handscoon atau sarung tangan. Pertama kita ambil bagian dalam. Lalu kita pegang bagian luarnya. Sudah selesai. Assalamualaikum Ibu. Iya Neng, waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tapi masih sedikit mulas-mulas. Oh, tidak apa-apa ya Ibu ya? Iya. Kalau begitu, karena itu kan masih bisa untuk proses pengembalian rahim Ibu ya pada posisi yang semula. Jadi tidak apa-apa walaupun agak mulas-mulas sedikit. Lalu tadi IMD-nya sudah lancar Ibu? Iya Ibu, sudah lancar, berhasil. Bayinya menyusui dengan kuat Ibu? Iya betul. Baik, kalau begitu sekarang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya, untuk melihat apakah ada masalah ataupun kendala-kendala lainnya yang ada di dalam tubuh bayi Ibu. Nanti saya akan memeriksanya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki ya. Baik, kalau begitu apakah Ibu setuju dengan tindakan yang akan saya lakukan? Iya Ibu, setuju. Ibu bisa baca terlebih dahulu di sini mengenai tindakan-tindakan yang akan saya lakukan. Jika Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini Ibu. Iya baik, tanda tangan sini ya. Baik, dan Ibu. Baik, saya tanda tangan di sini ya.
Baik Ibu, kalau begitu sebentar ya, saya taruh info personnya dulu. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik bayi Ibu ya. Apakah Ibu mau ikut atau mau melihatnya? Ya Ibu, saya ingin ikut, ingin melihat. Baik, Ibu bisa bangun ya, saya ambil Iya. dulu dari bayinya. Maaf, Silakan Ibu. Ibu bisa melihat ya. Ini Ibu meletakkan bayi. Yang pertama, kita akan memulai dari memeriksa suhu tubuh pada bayi. Kita buka dulu. Pertama kita ambil alcohol swab dan kita elap bagian aksila bayi. Maaf ya, ada ya, dibuka dulu. Lalu kita buang ke bengkok. Lalu kita ambil alcohol swab selanjutnya dan kita elap bagian termometernya. Buang ke bengkok. Selanjutnya kita akan memberikan termometer di tempat aksila pada bayi. Kita tunggu sampai termometer berbunyi. Nah, baik, sudah berbunyi. Suhunya 36,5 derajat Celcius ya Ibu ya, normal. Iya Ibu. Lalu kita elap kembali dan taruh. Selanjutnya kita akan menilai laju jantung bayi. Lalu kita gosok-gosokkan dulu di telapak tangan. Lalu letakkan di dada sebelah kiri bayi. Sambil tangannya memegang jam tangan. Dengarkan sampai 1 menit. Baik, untuk denyut jantung bayinya juga normal ya Ibu ya, 120 kali per menit. Iya Ibu bidan. Kita taruh kembali. Lalu kita akan mendengarkan nafas bayi, yaitu akan meletakkan tangan kita di atas abdomen bayi dan tangan juga masih memegang jam tangan. Dengarkan selama 1 menit. Baik, untuk laju nafasnya juga normal Ibu, 48 kali per menit. Lalu kita akan menilai proporsionalitas pada tubuh bayi. Kita inspeksi atau kita lihat keseluruhan tubuh bayi. Tubuh bayi berwarna kemerahan dan juga pada puting susunya berwarna kecoklatan. Baik, sekarang kita akan menimbang berat badan bayi ya. Kita lepas terlebih dahulu topinya. Kita angkat. Kita letakkan. Kemudian pastikan timbangan dalam keadaan datar serta sudah dalam keadaan 0. Oh baik, dedeknya beratnya 3,5 kg. Normal Iya, ya. bidan. Sekarang kita akan mengukur panjang badannya. Ibu bisa minta tolong untuk pegang ininya Ibu, ujungnya. Oh iya Ibu Kita akan bidan. mengukur panjangnya ya Ibu ya. Nah, bentar ya Ade. Nah, Ibu agak ke atasan sedikit Ibu. Nah, Segini iya. Ibu bidan. Iya, bentar ya. Nah, untuk panjang bayinya sudah diluruskan. Panjangnya 50 cm Ibu, masih normal untuk usianya. Alhamdulillah Ibu Nah, Ibu bidan. kan laki-laki ya. Iya. Lalu kita juga akan mengukur pada bagian kepalanya. Bentar ya Ade ya. Nah, panjang kepalanya 24 cm lingkar kepalanya. Lalu kita menilai kepala bayi serta rambut bayi. Bentuknya simetris. Kemudian tidak ada pembengkakan ataupun benjolan. Dan tidak ada kelainan yang lainnya.
serta kepalanya tidak cekung ya, tidak ada penjempitan pada tulangnya juga. Kemudian kita akan memeriksa bagian telinganya. Nah, bagian telinga kanan kirinya bagus, ada lubang, lalu kesimetrisannya juga bagus, dan juga untuk daun telinganya lentur ya, elastisitas. Lalu selanjutnya kita menilai bagian matanya. Nah, untuk konjungtivanya berwarna merah muda, tidak pucat, serta pada skleranya itu berwarna putih ya, tidak kuning. Nah, selanjutnya kita memeriksa refleks labelanya dengan mengetuk bagian hidung atas. Nah, iya ini ibu bagus ya, bayinya mengedip. Berarti refleksnya bagus, ibu cepat. Lalu kita memeriksa bagian hidungnya. Oke, Ade lihat ya. Nah, untuk bagian hidungnya juga bagus, simetris juga ya. Lalu selanjutnya kita memeriksa bagian mulut dan juga langit-langit untuk melihat apakah ada celah ataupun sumbing. Coba dedeknya mangap dulu ya. Nah, baik, ibu tidak ada celah pada bagian bibirnya dan juga tidak ada bagian di langit-langitnya juga tidak ada ya ibu. Iya, Bibi. Nah, baik ibu, kalau begitu untuk refleks yang ada di pada menyusuinya, apakah bayi sudah menyusui ibu? Sudah, Bu Bidan. Baik, menyusuinya dengan kuat tidak ibu? Kuat banget dia mah, Bu Bidan. Tidak ada keluar dari cairan hidung ya ibu ya? Alhamdulillah tidak. Tidak, berarti refleksnya positif. Kemudian untuk selanjutnya, pada refleks swallowing pada saat menelan terdengar suara mengencap tidak ibu? Tidak, Bu Bidan. Tidak juga, berarti alhamdulillah, berarti dia juga tidak keluar dari mulut juga ibu? Tidak. Cairannya? Tidak. Tidak, berarti refleksnya juga bagus ya ibu ya. Selanjutnya kita akan memeriksa area bagian lehernya. Nah, ini untuk bagian lehernya juga tidak ada benjolan pada pembengkakan ataupun yang ada di kelenjar tiroid dan di pembuluh limfe ya. Ya, Bu Bidan. Berarti bagus. Selanjutnya kita memasangkan topi. Nah, kita akan mengukur lingkar dadanya. Masih ada ya. Nah, untuk lingkar dadanya juga adanya normal 35 cm. Lalu kita nilai. Nah, dadanya ini simetris ya ibu ya. Lalu juga tidak ada retraksi atau napasnya yang lebih cepat juga tidak ada ya, nafasnya normal. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk dadanya kan berwarnanya coklat ya ibu ya, sama putih-putihnya juga, areolanya coklat. Nah, untuk bagian bahunya ya, bahunya simetris juga ibu. Kemudian pergerakan tonus ototnya aktif dan ada jumlah jarinya nih ya, yaitu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, untuk pergerakannya serta jarinya juga berarti normal semua ibu. Alhamdulillah. Jumlahnya 10 ya, tidak kurang. Kemudian kita akan memeriksakan refleks palmar grasp-nya, yaitu saat bayi akan menggenggam jika ada sesuatu di tangannya. Nah, iya ibu, ini bagus ya, refleksnya langsung menggenggam ibu. Iya. Bagus, berarti normal. Lalu untuk tali pusatnya kita lihat. Nah, tali pusatnya juga bersih, kering ya ibu ya, perawatannya baik. Nah, tidak ada tanda infeksi juga ataupun tidak ada perdarahan. Selanjutnya kita akan melihat bagian abdomennya juga simetris juga. Dan untuk bagian daerah tungkai dan kakinya, untuk tonus ototnya juga pergerakannya aktif ya ibu ya, dari tadi menendang-nendang terus. Iya, Bu Bidan. Lalu untuk jumlah jarinya 3, 4, 5 1 2 3 4 5 masing-masing berjumlah 5 ya ibu ya, jadi jumlahnya 10, semuanya normal. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa refleks pada yang kaki bayi ya, yaitu refleks plantar, yaitu secara horizontal dari sebelah sini nih ibu nih.
Oh iya Bu Nah, Bidan. iya nih, jari kakinya pada menutup semua Ibu, berarti positif ya. Iya Bu Lalu Bidan. untuk sebelah sininya, sama ini juga menutup. Lalu ada juga refleks selanjutnya, yaitu refleks Babinski, yaitu secara horizontal ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau ini juga bayinya kaki-kakinya meregang. Iya Bu Bidan. Nah, berarti sini juga positif. Coba yang sebelahnya. Nah, ini juga positif. Berarti lengkap ya Ibu ya pada di kakinya bayinya Ibu. Iya Bu Bidan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kulit bayi. Bisa lihat ya. Nah, iya, ini berwarnanya juga kemerahan. Kemudian tidak ada bercak-bercak coklat ataupun tanda lahirnya ya Ibu ya, tidak ada. Iya Bu Bidan. Selanjutnya memeriksa bagian area punggungnya. Maaf ya, ada ya, dibalik dulu. Sambil ditekan-tekan sampai ke arah anus. Nah, tidak ada benjolan juga pada area punggungnya Ibu. Oh iya Bu Bidan. Bagus ya. Selanjutnya akan memeriksakan area genitalia. Anda maaf dibuka ya. Ibu sebelumnya bayinya sudah buang air kecil. Sudah Ibu Bidan. Oh sudah, baik ya Ibu ya. Berarti coba kita lihat dulu, inspeksi dulu. Nah, tidak ada odem juga, tidak ada pembengkakan ya Ibu ya. Di sini bagus, berarti normal. Nah, selanjutnya untuk bagian anusnya kita lihat bentar ya Adek ya. Nah, ini juga ada bolongannya anusnya Ibu, berarti nanti bisa buang air besar paling sebentar lagi ya. Iya Bu Dan baru Bidan. 1 jam melahirkan. Nah, baik, kalau seperti itu, berarti untuk bagian genitalia dan juga anusnya baik nih, kan karena bayinya laki-laki juga ya. Iya Bu Bidan. Bagus, ini udah ada testisnya, ada skrotumnya juga 2 ya. Iya Bu Bidan. Udah lengkap semuanya. Ya. Nah, yang terakhir kita akan memeriksa refleks Monroe, yaitu hentakan bayi Ibu. Jadi dia kaget atau tidak ya jika dihentak sedikit. Nah, bener Ibu, ini bayinya langsung cepat refleksnya Ibu ya. Oh iya, Tadi Bu dia Bidan. mengangkat tangan dan kaki Ibu, berarti Iya, Bu ada Bidan. ya. Iya Bu Bidan. Baik, kalau seperti itu kita akan merapikannya kembali. Berarti semuanya bayi Ibu normal. Alhamdulillah Bu Bidan. Alhamdulillah ya. Tidak ada masalah ataupun kelainan apapun. Kita rapikan kembali ya Ibu ya. Bentar Ibu. Nah, sekarang saya kembalikan bayinya. Kita angkat dulu ya. Baik Ibu, ini dede bayinya sudah selesai diperiksa. Iya, terima kasih Bu Bidan. Nah Ibu, akhirnya untuk sudah pemeriksaannya normal semua ya Ibu ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, tidak ada kelainan apa-apa. Dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya normal. Wajar. Baik, kalau begitu Ibu jika perlu apa-apa lagi bisa panggil saya ya Ibu ya. Baik Ibu. Baik, kalau begitu saya permisi untuk merapikan peralatan terlebih dahulu. Iya. Permisi Ibu. Merapikan peralatan. Pertama kita ambil bengkok, terus sampahnya kita buang ke tempat sampah medis yang alat-alat. Lalu bengkoknya kita taruh di larutan klorin dalam keadaan terbalik. Lalu kita ambil bungkusnya, buang ke tempat sampah non medis. Lalu kita mencuci sarung tangan di larutan klorin juga dalam keadaan dan bukan dalam keadaan terbalik. Lalu mencopot APD dengan membuka face shield, lalu baju, dan usahakan jangan terlalu banyak menyentuh bagian luar. Kita pegang bagian dalamnya. Lalu buka bagian maskernya. Dan yang terakhir, topinya kita buka. Baik, persiapan dan semuanya telah selesai untuk merapikan peralatan. Mencuci tangan menurut prinsip PI ada 6 langkah.
Pertama, kita pastikan bahwa di tangan sudah tidak ada perhiasan yang menempel seperti gelang ataupun cincin, dan juga tidak ada aksesoris seperti jam tangan. Kemudian kita gulung lengan baju sampai ke siku. Dan selanjutnya kita nyalakan keran air, kita basahi tangan. Lalu ambil sabun secukupnya. Pertama, putar telapak tangan searah jarum jam secara bergantian, lalu punggung tangan serta sela-sela jarinya secara bergantian juga, lalu telapak tangan dan juga sela-sela jari secara bergantian, kemudian buku-buku jari, lalu ibu jari secara bergantian, dan yang terakhir kuku-kuku jari. Setelah itu kita bilas sampai ke siku. Kemudian ambil untuk mengeringkan dengan tisu. Buang ke tempat sampah. Dan keringkan satunya lagi.